Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, lebih, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, Lebih Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. Lebih Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. Lebih Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. Lebih Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap lapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Trianto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Trianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Trianto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Trianto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Trianto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Trianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Trianto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Trianto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Trianto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Trianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Trianto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Trianto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Trianto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Trianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Trianto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Trianto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Trianto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Trianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Trianto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Trianto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Trianto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Trianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Trianto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Trianto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, lebih, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, Lebih Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. Lebih Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. Lebih Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. Lebih Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Trianto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya, telah berulang kali terjadi korupsi Basnas. Berdasarkan, telah terjadi 6 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pegawai bongkar duks malah jadi tersangka. Pegawai Basnas Jabar ditetapkan Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Padahal, data yang disebar oleh Trianto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Trianto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap lapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam pasal 48 Jo pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, LEBIH Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. LEBIH Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. LEBIH Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. LEBIH Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap dugaan korupsi di lembaga tersebut. TE ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 32, 1, dan 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Bandung yang menilai penetapan tersangka tersebut tidak berdasar. Hendra menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap TE berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meskipun telah diberhentikan, TE diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin. Tindakan TE dilaporkan dan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Hendra menekankan bahwa pemecatan TE menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, TE tidak ditahan. Hendra menyatakan bahwa TE tetap memiliki hak untuk membela diri. Sementara itu, Lebih Bandung mengecam penetapan tersangka terhadap TE, yang berani melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. Lebih Bandung berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk TE, yang saat ini berstatus tersangka. Lebih Bandung mengkritik penetapan tersangka terhadap TE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Provinsi Jawa Barat. TE melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 3,5 miliar rupiah. Lebih Bandung menilai status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi merupakan kemunduran dalam peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi, khususnya di lembaga publik yang menghimpun dana dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Whistleblower korupsi Basnas Jabar jadi tersangka. ICW, ini kriminalisasi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Badan Amal Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, TE, yang berusaha membongkar kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Basnas. Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Basnas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya, Selasa, 27 Mei 2025. TE, yang disebutkan menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar, dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan, TE selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. TE pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Berdasarkan temuan ICW, informasi yang dimiliki TE ini tidak pernah disampaikan ke publik. Bahkan, hanya beredar di internal pengawasan Basnas, APIP Kementerian Agama, dan penegak hukum. Dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada Triyanto, maka patut diduga ada kebocoran informasi dari para pihak tersebut, lanjut Erma. ICW menilai, status TE sebagai whistleblower seharusnya dijamin oleh negara. Soalnya menurut catatan ICW, telah berulang kali terjadi korupsi di dalam lingkungan Basnas. Berdasarkan pemantauan ICW, telah terjadi 6 kasus korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rike heran ada pegawai bongkar dugaan korupsi Basnas malah jadi tersangka. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, Jabar, Triyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus penyebaran data, sehingga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Padahal, data yang disebar oleh Triyanto, diklaim ialah data dugaan korupsi miliaran rupiah di Basnas Jabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka, lantas menyoroti persoalan itu. Ia mendukung Triyanto apabila benar hendak mengungkapkan kasus korupsi di Basnas Jabar. Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka TE, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Jawa Barat, yang sebelumnya mengungkap